Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Astaghfirullahaladzim. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati. Allahu Akbar. Ar-Rahmanir-Rahim. Nasta'in illadzina ghairil walaqo. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rudi Tube TV. Bagaimana kabar kalian? Tetap putus asa jangan semangat, atau tetap semangat jangan putus asa? Yang penting nonton film ini dulu guys. Kali ini saya akan membahas film horor pribumi yang berjudul Dongeng Mistis yang dirilis tahun 2018. Horor lokal memang lebih menyeramkan dari horor luar negeri. Harap yang takut nontonnya ramai-ramai ya guys. Film horor ini merupakan kompilasi dari hantu-hantu lokal yang sering terdengar di telinga kita. Amit-amit semoga nggak sampai ngelihatnya. Seperti biasa kita pakai nama yang mudah diucapkan saja ya guys. Sebelum dimulai minta tolong untuk subscribe dulu ya guys. Walaupun itu sepele tapi sangat berarti bagi saya. Gak pakai lama, tunjuk poin. Pada malam Jumat tengah malam ada ibu muda bernama Indah yang sedang hamil. Terbangun dari tidurnya karena ada suara berisik. Indah pun menyalakan lampu uplek untuk mengecek suara tersebut. Tiba-tiba datanglah sang suami yang bernama Andi habis mabar sama teman-teman nongkinya. Karena pulang larut malam terus, Indah memarahi Andi, tapi Andi hanya diam saja seperti cuek. Ketika akan tidur, Andi malah menceritakan kisah pembunuhan yang dilakukan seorang laki-laki beristri terhadap selingkuhannya dengan cara menusuk dan mengebor perut selingkuhannya dan mengeluarkan janin yang ada di perut hasil dari hubungan gelap mereka, dan membuang begitu saja jasad selingkuhannya dengan luka menganga di perut. Indah pun merasa ada yang aneh dengan sikap Mas Andi. Pulang mabar bukannya happy, malah nyeritain pembunuhan. Mas, tiba-tiba ada suara orang mengetuk-ngetuk pintu. Dikira tetangga yang mau mengajak Andi untuk ronda malam. Indah pun membukakan pintu. Dan ketika dilihat dari kaca pintu, buset, yang datang ternyata Andi sang suami. Yang barusan tidur bersama Indah tadi, jadinya siapa ya guys? Setelah dicek di tempat tidur, sudah hilang, gak ada siapa-siapa. Bulu kuduk Indah jadi berdiri semua. Andi dan Indah tiba-tiba mendengar suara langkah sepatu di rumahnya. Dan Andi mengecek ruangan satu persatu. Setelah dicek, Andi mengatakan pada Indah kalau tidak ada apa-apa dan menyuruhnya untuk segera tidur. Baru beberapa menit tidur, Indah mendengar suara langkah sepatu lagi dan berusaha membangunkan Andi. Mas, karena tirainya bergoyang-goyang, Andi pun mengecek sumber suara aneh tersebut. Sementara Indah mengecek kamar sebelah yang kosong. Indah melihat tasnya berpindah tempat sendiri. Indah pun kaget dan ketakutan.
dan berusaha minta tolong Mas Andi. Tanpa disadari Indah, ada sesosok wanita cungkring jangkung berdiri di belakang Indah. Karena sudah terlalu capek, Pak Sutri ini kembali tidur. Tetapi sebetulnya Andi menyembunyikan sesuatu kepada Indah. Kalau sebetulnya tadi Andi bertemu sosok si cungkring jangkung yang selalu memanggil-manggil Andi dengan panggilan Mas. Ternyata sosok cungkring jangkung itu adalah selingkuhannya Andi yang ia bunuh dengan keadaan masih hamil dari hubungan gelapnya. Saat mau tidur lagi, Andi berpikir aneh-aneh. Ia berpikir bisa saja yang tidur di sampingnya bukan istrinya, melainkan hantu selingkuhannya. Tuh kan, bener, Indah manggil-manggil di pintu. Yang di tempat tidur itu siapa, guys? Indah pun nangis ketakutan karena sang suami sedang dipeluk mesra oleh si cungkring jangkung. Ternyata si cungkring jangkung itu adalah jelmaan dari selingkuhan Andi yang telah ia bunuh dan menuntut balas kepada Andi. Andi pun tewas oleh sosok cungkring jangkung dengan perut yang bolong. Orang biasa menjulukinya dengan setan sundel bolong. Amit-amit jangan sampai ketemu ya guys. Kita lanjut ke teman sekelasnya sundel bolong guys. Kali ini yang dibahas setan peringkat 1 terpopuler di Indonesia. Cerita dimulai oleh sang Ustadz Syarif yang mengajari ngaji dengan metode homeschooling, yaitu sang Ustadz yang mengajar ngaji dengan datang ke rumah anak didiknya yang bernama Indra. Selesai ngaji, Indra curhat kalau selama ini dia diganggu suara-suara aneh di kamarnya. Ustadz Syarif pun penasaran barang yang menyerupai kantong menyan digantung di kamar Indra. Indra mengatakan kalau barang itu sebagai penangkal hantu. Tapi walaupun sudah diberi barang penangkal, setan itu setiap malam tetap saja masih mengganggu Indra dengan suara-suara aneh. Ustadz Syarif pun memberi tausiah agar Indra tidak usah takut karena setan juga makhluk ciptaannya, jadi tidak usah ditakutkan. Ya namanya bocil, Indra hanya bisa manggut-manggut saja, tapi masih dihinggapi rasa takut dan cemas. Pak Ustadz Syarif pun izin pulang. Assalamualaikum. Ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mendengar suara yang ngomong barusan bukan suara si bocil Indra, tapi suara orang dewasa, Pak Ustadz Syarif pun bingung, tapi cuek saja. Dalam hatinya mungkin salah dengar. Ustadz Syarif pulang ke rumah dengan berjalan kaki karena belum punya uang untuk DP sepeda motor. Di tengah perjalanan malah hujan dan malah mati lampu. Nasib. Karena situasi agak horor, Pak Ustadz menambah kecepatan langkahnya. Tiba-tiba nyala lagi guys lampunya. Matur nuwun PLN, gak sia-sia saya tertib bayar listriknya. By the way, ini jalan kampung sepi amat. Ustadz muda ini pun jadi sedikit takut.
Untuk mengurangi rasa takutnya, ia membaca ayat kursi agar hati jadi tenang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Astaghfirullahaladzim. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati. Ladalah, ini setan jenis apa ya? Malah menyapa Pak Ustadz yang sedang baca ayat kursi. Setelah diamati, ternyata sosok pocong yang berdiri di bawah pohon bambu. Baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri wa min syarri hasidin idza hasad. Allah. Semua doa yang dibaca Pak Ustadz malah ditirukan oleh si pocong, yang membuat Pak Ustadz mengambil jurus andalannya, yaitu lari ngacir sekencang-kencangnya. Ladalah, pocong ini sakti juga guys. Pak Ustadz Syarif dibuat linglung, walaupun sudah lari sekencang-kencangnya, tapi tetap saja selalu kembali ke tempat semula. Pak Ustadz pasrah guys, sambil terus baca doa-doa sebisanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Akhirnya Ustadz Syarif nyampe rumah juga. Nafasnya terengah-engah karena habis lari maraton di malam hari. Pak Ustadz merasa kalau pocong barusan berasal dari rumah bocil Indra yang ada kentong menyanya tadi. Pak Ustadz kaget melihat jam. Ternyata sudah jam 9:30 malam. Berarti ia berlari sudah hampir 2,5 jam. Bikin lutut Pak Ustadz kopong saja. Kemudian Ustadz ambil wudhu mau sholat isya. Pada waktu sholat isya malah mati lampu dan barang-barang terbangan. Dan tiba-tiba Allahu Akbar. Ar-Rahmanir-Rahim. Nasta'in illadzina ghairil Pak Ustadz pun kaget bukan main. Pocongnya malah ngajak tatap-tatapan. Pak Ustadz pun pingsan. Inilah hantu yang terpopuler di Indonesia, yang menduduki peringkat pertama selama bertahun-tahun, yang bernama setan pocong. Jangan noleh ke belakang ya guys. Lanjut hantu ketiga guys. Diceritakan sang kakak Irma sedang meminta adiknya Wulan untuk gantian menjaga sang kakek yang bernama Sugiono yang sedang sakit keras. Namun belakangan kelakuan kakek Sugiono semakin aneh-aneh sampai membuat Irma luka hingga berdarah. Tapi Irma bilang ke Wulan kalau dirinya sudah booking dukun milenial untuk mengobati kelakuan aneh sang kakek. Wulan pun akhirnya merawat dengan tulus kakek Sugiono. Ia senang ternyata kakek Sugiono yang mantan pejuang tangguh di masa koloni penjajah tidak arogan seperti yang diceritakan Kak Irma. Tapi ketika malam datang, dari dalam kamar kakek Sugiono pun mengeluarkan suara-suara aneh. Mana si Harto? Wulan pun kaget dan takut. Ternyata yang diomongkan Kak Irma benar. Kakek Sugiono jadi pemarah dan arogan. Keesokan harinya datanglah dukun milenial yang datang ke rumah.
Sang dukun pun langsung mengecek kondisi kakek Sugiono. Namun sang kakek malah marah-marah dan mengusir dukun cewek ini. Nggak usah, pergi sana. Ladalah Wulan super kaget melihat bayangan hitam yang bergerak di bawah kolong tempat tidur sang kakek. Mbak Dukun menyuruh Wulan untuk menunggu di luar karena Mbak Dukun mau konsentrasi untuk penyembuhan kakek Sugiono. Mbak Dukun akhirnya bilang ke Wulan kalau ada kodam yang bersemayam di tubuh sang kakek. Ketika kakek masih muda, kodamnya dapat dikendalikan kakek. Berhubung kakek Sugiono sudah tua, gantian kodamnya yang sekarang mengendalikan kakek Sugiono. Wulan minta dengan sangat agar Mbak Dukun segera menolong kakeknya. Malam pun datang lagi, suara gaduh pun beraksi lagi di kamar sang kakek. Mental Wulan memang jos karena penasaran bayangan aneh di kolong tempat tidur sang kakek, malah diintip Wulan. Mungkin mau disapa Wulan kali. Ketika sudah lari keluar kamar pun, Wulan masih dengar kegaduhan di kamar kakek. Ladalah Wulan super kaget guys, ternyata ada sosok hitam besar di belakang kakek Sugiono. Keesokannya Mbak Dukun datang lagi dengan mengajak asistennya guna membantu pengusiran kodam yang bersemayam di tubuh kakek Sugiono. Kodamnya ternyata nyerang kedua dukun tersebut dan perang pun terjadi. Ternyata kekuatan kodam kakek Sugiono lebih hebat dari kedua dukun tersebut. Kamu pikir siapa yang bikin bapakmu? Akhirnya kakek Sugiono dapat terkendali dan tidur nyenyak. Mbak Dukun bilang ke Wulan kalau Raja Kodam dari tubuh kakek sudah dikeluarkan. Tinggal beberapa anak buah kodam yang masih bersemayam. Mbak Dukun dan asisten mau izin nyari warteg dulu karena tenaga mereka habis setelah mengusir Raja Kodam. Wulan disuruh tenang, tapi tiba-tiba ladalah ternyata di belakang pintu kamar kakek ada sosok tinggi besar yang sering membuat suara gaduh yang biasa dijuluki dengan nama kerennya yaitu Genderuwo. Astagfirullahaladzim, amit-amit jangan sampai ketemu dengannya guys, bisa kencing di celana nanti. Lanjut setan keempat guys, kali ini diceritakan cewek bernama Rahma yang sedang happy melihat anak dari adiknya yaitu Caca. Caca menyindir Rahma agar cepat kawin, agar cepat dapat momongan seperti dirinya. Tapi Rahma berusaha tetap santai karena biasa ditanyain tetangga dengan pertanyaan kapan kawin. Tapi tanpa disadari Caca, ternyata Rahma sudah hamil muda akibat sering pacaran di gelap-gelapan. Tapi Rahma tidak sebahagia Caca yang sudah nikah resmi. Sedang Rahma hamil di luar nikah. Ia pun langsung menelepon pacarnya yang bernama Anjas alias Anjir. Rahma ingin memberitahu kalau dirinya sudah telat 3 bulan kepada Anjir.
Rahma berusaha tetap tegar dan ingin segera kawin dengan Anjir yang telah membobol gudangnya. Tapi Anjir sulit untuk dihubungi. Rahma pun akhirnya mencari dan mendatangi kos-kosan Anjir. Setelah bertemu Anjir, ternyata tidak sesuai harapan Rahma. Si Anjir tidak mau mengakui anak yang dikandung Rahma dengan alasan ia bersilaturahmi kelamin hanya 1 kali dengan Rahma, mana mungkin bisa langsung bunting. Anjir malah mengatakan kalau itu adalah anak dari laki-laki lain dan menuduh Rahma sering bercocok tanam dengan laki-laki lain. Si Anjir benar-benar Anjir. Rahma yang kecewa pun akhirnya pergi dengan badan yang lemas lunglai, pikiran kacau campur aduk tidak karuan. Mau dibawa mana harkat dan martabat keluarga kalau sampai anaknya lahir tanpa ayah? Rahma berjalan tanpa arah tujuan. Rahma pun akhirnya berinisiatif untuk menggugurkan kandungannya dengan membeli obat super perontok kandungan. Sesampai di kos-kosan, Rahma masih saja mewek kepikiran Anjir yang super Anjir yang gak mau tanggung jawab. Rahma pun akhirnya menelan obat super perontok kandungannya. Pada dini hari Rahma pun terbangun karena perutnya super mules dan caos pun keluar deras dari sawah Rahma. Ternyata obatnya benar-benar bereaksi. Kandungan yang baru berusia dini pun keluar dari sawahnya Rahma dengan tubuh lemah, lemas, tanpa bantuan dukun beranak. Rahma pun membuang janin yang masih dini tersebut. Baru tidur beberapa menit saja, Rahma mendengar suara tangisan dari kamar mandi. Rahma pun mendatangi suara tangisan tersebut yang berasal dari WC duduk di kosannya. Dan tiba-tiba rambut Rahma ditarik oleh sosok tangan berdarah yang muncul dari lubang WC. Rahma pun ngicrit lari ketakutan dan minta tolong warga kosan lainnya. Tapi kali ini suara tangisan itu semakin jelas, yaitu tangisan bayi. Dan Rahma pun mendatangi suara tangisan itu karena warga kosan lainnya digedor-gedor pintunya tapi masih ngorok saja. Ternyata horor bocil kematian muncul, guys. Ya, peneror Rahma ternyata bocil kematian yang diaborsinya, yang biasa dijuluki hantu bayi bajang. Kita lanjut setan kelima, guys. Memperlihatkan wartawan yang sedang menonton review para narasumber yang menceritakan hantu beku ganjang, yaitu hantu yang bertubuh tinggi dengan tangan yang panjang dan membunuh korbannya dengan cara dicekik.
Setelah nonton beberapa review, wartawan yang bernama Joni ini akan membuat berita tentang beku ganjang dan akan mengulasnya lebih dalam. Temannya yang bernama Ari datang untuk menanyakan berita yang akan dibuat Joni tentang beku ganjang. Ari menyarankan Joni untuk menemui Mbah Subur karena menurut informasi dari Ari, Mbah Subur adalah sosok warga Sumatera yang pernah berkolaborasi dengan beku ganjang untuk membunuh pesaing bisnisnya. Karena perbuatannya, Mbah Subur diusir dari daerah asalnya dan akhirnya harus pindah. Ari akhirnya memberikan alamat rumah baru Mbah Subur. Tanpa pikir panjang, Joni pun langsung berangkat ke alamat tersebut untuk menemui Mbah Subur. Joni pun nyampe juga ke rumah tua Mbah Subur dan Joni ditemui Mbah Surip, istri dari Mbah Subur. Mbah Subur langsung keluar dan menyuruh Joni untuk masuk ke rumahnya. Si Joni langsung mengutarakan maksud tujuannya kepada Mbah Subur, yaitu ingin mewawancarai Mbah Subur masalah beku ganjang. Tapi Mbah Subur tersinggung mendengar beku ganjang. Mbah Subur bilang kalau dirinya dulu difitnah kalau pernah bersekutu dengan beku ganjang dan diusir warga dari rumahnya dari Sumatera. Ia pindah rumah karena trauma atas kematian anaknya dulu, dan agar nggak teringat terus, ia lalu pindah rumah. Tapi karena Joni sudah jauh-jauh datang ke rumahnya, Mbah Subur siap untuk menceritakan sosok setan beku ganjang yang berasal dari Sumatera. Karena Mbah Subur banyak tahu tentang sosok setan beku ganjang, Joni pun sangat senang dan langsung merekam Mbah Subur. Inti dari wawancara Mbah Subur yaitu sosok beku ganjang adalah sosok yang dipuja manusia yang ingin memperoleh kekayaan dengan cara instan. Akan tetapi bila manusia pemujanya mau diberi kekayaan, maka pemujanya harus menyerahkan tumbal berupa nyawa seseorang dengan cara dibunuh. Dan tak terasa obrolan ngalor ngidul mereka berdua sampai larut malam, dan hujan deras pun datang karena tak memungkinkan untuk pulang karena sudah terlalu malam dan hujan kagak mau berhenti. Mbah Subur pun menawari Joni untuk menginap saja di rumahnya dan pulang besok paginya. Dan ketika dini hari, Joni kebelet pipis dan mendengar suara aneh di ruangan samping kamarnya. Joni pun memeriksanya. Adalah Joni terkaget, terheran-heran melihat Mbah Subur dan Mbah Surip yang sedang dirangkul sosok setan beku ganjang. Anjir, tiwas tegang, ternyata hanya mimpi saja. Ia pun penasaran dengan ruangan yang ada di mimpinya. Kemudian ia memeriksa ruangan tersebut. Astaga gorila, betapa kaget Joni melihat sesajen di ruangan tersebut. Dan Joni mengira Mbah Subur memang bersekutu dengan beku ganjang. Ia melihat foto bocil dan kakek-kakek. Ia memprediksi pasti dua orang dalam foto itu akan dijadikan tumbal oleh Mbah Subur untuk pesugihannya. Tiba-tiba pintu ruangan tertutup sendiri. Karena ruangan gelap, Joni pun menyalakan korek api untuk penerangan. Dan suara aneh terdengar semakin kencang.
Lagian bikin jantungan saja. Lah, kok ternyata hanya mimpi lagi? Karena rumah Mbah Subur dirasa sangat aneh dan angker, Joni pun bergegas akan pulang saja. Tapi sebelum pulang, ia masih penasaran dengan ruangan rahasia yang ada di mimpinya. Ia pun mengeceknya. Astaga gorila, ternyata yang ada di mimpi si Joni benar adanya. Mbah Subur dan istrinya sedang memuja Beku Ganjang. Akhirnya si Joni pun tewas dicekik oleh Beku Ganjang. Joni ternyata dijadikan tumbal Mbah Subur untuk memperoleh kekayaan dengan cara instan. Mbah Subur pun akan mencari tumbal-tumbal lain selama dia tetap bersekutu dengan setan Beku Ganjang. Naudzubillahi min dzalik. Gimana guys filmnya? Bikin jantungan gak? Sehat-sehat terus ya guys. Agar bisa nonton film-film seru Rudy Tube TV. Menurut kalian setan mana yang paling gokil guys? Setan-setan lokal memang bikin bulu kuduk merinding. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih sudah menonton. See you. Dadah.